Iya. Keadaan fitrah. Di dalam ilmu syariat, anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah dimaksud di situ adalah suci. Dalam hadis itu disebut seperti kertas lembaran putih, belum tercoreng apapun. Mau kita tulis apa lembaran putih kertas kosong ini? Yang nulisnya orang tuanya. Mau disekolahkan kemana? Jadi itulah dia nanti. Nah, orang tuanya mengarahkannya. Maka tanggung jawab orang tua kita ini Pak berat Pak. Dari kita yang menores tulisan di hati anak kita. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan kitalah yang merubahnya menjadi baik atau buruk dengan ikhtiar tadi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna syariat. Mana ilmu tasawufnya hakikatnya? Kita diciptakan Allah dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah keimanan. Dalam keadaan kita mengakui Tuhan, sudah disyahadatkan tadi dalam ruh. Itulah yang disebut fitrah. Fitrah itu, makanya disebut fitrah manusia itu adalah mengakui adanya Tuhan. Apakah Fir'aun itu tidak mengakui adanya Allah? Tidak. Sebenarnya dia mengakui adanya Allah, adanya Tuhan, tetapi dia paksakan. Akalnya ditundukkan, dikendalikan hawa nafsunya, egonya, kecintaan hatinya kepada jabatan dunia terlalu tinggi sehingga menutupi hati nuraninya, menutupi bisikan Roh Kudusinya. Dia tidak bisa mendengarnya, atau dia dengar tapi dia mencuekinya. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Apa kata Musa? Rabbul alamin, Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Mana Tuhan Musa? Tuhan yang menciptakan alam semesta. Perhatikan alam semesta ini, dialah yang menciptakan segalanya. Gila nih Musa. Ya, Tuhanlah yang menghidupkan dan mematikan, kata Nabi Musa. Kalau cuma itu aku bisa menghidup mematikan, katanya. Sini, dipanggilnya 2 orang tentaranya. Sini, maju ke depan. Coba perhatikan rakyatku. Ini Fir'aun, Tuhan kalian yang menghidup dan mematikan. Yang satu ini tebasnya lehernya, putus kepalanya, saya matikan. Matikan. Yang satu saya hidupkan, kau pergi sana. Sampai begitu Pak Fir'aun mendoktrin masyarakatnya. Ngeri gak tuh? Kayak doktrin Dajjal kan. Tapi ketika dia tenggelam di Laut Merah, apa dia bilang? Keluar kan fitrahnya, keluar pengakuan ruh rabbaninya, nuraninya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Udah telat. Kok nggak dari dulu? Udah mau mati. Asa Tuhan menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa. Dari laut. Mau jadi Tuhan. Itulah aslinya manusia. Itulah fitrah tadi. Pengakuan terhadap adanya Tuhan. Maka seluruh orang ateis ini sebenarnya mereka tidak ada yang ateis, Pak. Tetapi mereka digelapkan oleh hawa nafsunya. Gak mau mengikuti kata hati nurani. Ya. Itu maknanya Pak. Makna syariat dan makna hakikatnya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Iya, dapat derajat dan atau surga, derajat wali, surga dan kurbah kedekatan. Salamatus sodar, menyelamatkan hati, membersihkan hati.
mengenali nama ruh. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua ulama, baik Imam Al-Ghazali, ulama tasawuf ya, Syekh Abdul Qadir Jilani, Ibnu Arabi dan lain-lain sebagainya, ulama-ulama besar, semua sepakat bahwa jalan untuk mengenali Allah ini adalah membersihkan qalbu. Ya. Salamatus sodar, bahasa lainnya mensterilkan sodrun, dada, qalbu. Kalau bahasa Quran, qalbun salim, qalbun yang selamat. Kamu nanti kembali kepada Allah dalam qalbun salim. Qalbun salim itu tidak tertarik kecuali kepada Allah saja. Qalbun salim itu qalbun yang Islam. Islam itu pasrah, berserah diri kepada Allah saja. Maka kalau kita mau meninggal, saya kasih tahu kiatnya, Pak. Kalau nanti tanda-tanda sakratul maut kita mau tiba, Pak, Bapak nggak usah ingat selain Allah, pasrahkan saja. Begitu Bapak pasrahkan, tawakal penuh ke Allah, itu ruh keluarnya gampang, husnul khotimahnya enak. Tapi ketika Bapak ingat dunia, kenapa ada orang dikeluarkan ruhnya susah kali? Ciri-ciri orang su'ul khotimah kata Nabi, itu ciri su'ul khotimah, mendengkur kayak kerbau. Pernah lihat orang sakratul maut gitu di rumah sakit? Nauzubillah. Itu ciri su'ul khotimah. Kenapa? Karena ruhnya masih mencintai selain dari Allah. Ruhnya masih ingat dunia, hartaku lagi, anakku lagi, istriku lagi, nggak mau keluar ruhnya. Ukhruj, keluar kata malaikat. Dipaksa, udah cukup waktunya. Udah tiba masuknya. Dia nggak mau keluar. Dia merasa berdosa, dia masih terikat dengan dunia ini, gitu kan. Makanya ruh yang sudah meninggal itu, awalnya dia nggak percaya dia sudah meninggal. Dia pikir dia tidur saja. Dilihatnya jasadnya dikafani, dimandikan. Kok dikafani, dimandikan? Tiba-tiba sudah berjumpa di kuburan, alam kubur dengan malaikat Munkar Nakir. Baru terkejut dia, rupanya sudah mati beneran dia. Kan ada riwayatnya seperti itu kan. Nah, maka Al-Ghazali sendiri kan mengatakan takhalli. Apa itu takhalli? Kosongkan hati dari seluruh sifat-sifat tercela. Habis takhalli balik kho jim ha. Kho ha jim, jim ha kho. Jim ha kho dibalik menjadi kho ha jim. Tahalli baru diisi dengan sifat-sifat terpuji. Baru tajalli. Tajalli menyaksikan kenyataan Allah, kenyataan zat, sifat, asma, af'alnya. Syekh Abdul Qadir Jilani juga mengatakan begitu. Untuk sampai ke sana awalnya apa? Talqin. Talqin itu apa? Baiat. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kalau masuk tarekat itu baiat dulu. Baiat itu janji setia mentaati Allah, itu isinya. Syahadat itu intinya. Ya, baiat. Setelah itu apa? Taubat. Maka kalau kita masuk tarekat Naksabandi mau suluk, pertama kali disuruh mandi taubat, disuruh habis mandi taubat sholat sunat taubat. Semua berawal dari dibersihkan. Jadi orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan selamat itu hanya orang yang qalbun salim, orang yang bersih hati, yang ikhlas, yang tunduk ke Allah. Bapak mau presiden, mau wakil presiden, mau menteri, mau anggota DPR, gak ada urusan. Kalau hatinya gak bersih, gak tunduk kepada Allah, neraka. Malaikat gak peduli. Malaikat maut main bentak-bentak aja. Ya gak kenal siapa kita, mau jenderal bintang 5, bintang 10 gak kenal ya. Dihajarnya aja habis. Ya. Tapi kalau kita bersih, walaupun kita pemulung sampah, walau tugas kita orang-orang hina dalam pandangan dunia, tapi orangnya ikhlas, bersih hati. Coba lihat Wais Al-Qarni. Sampai ada riwayat mengatakan Wais Al-Qarni itu seperti dianggap orang gila lagi kan, sama anak-anak dilempari. Ya, sederhana, hanya pengembala kambing. Tapi apa kata Nabi? Hai Umar, hai Ali,
Kalau kamu ketemu nanti dengan Uwais Al-Qarni di Yaman, ciri orangnya begini, minta kalian doa supaya diampuni Allah dosa kalian. Bapak Ibu bisa bayangkan sekelas Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kurang hebat apa orang ini? Khalifah ini disuruh minta doa dengan orang biasa yang hatinya suci bersih. Ini hadis sahih Muslim. Maka makrifat ini gak mengenal apa? Gak mengenal jago baca kitab kuning, hafal banyak hadis, hafal Quran. Gak mesti. Makrifat itu tergantung kebeningan, kebersihan, keikhlasan hati, kesucian qalbu, kesucian ruh. Maka ada nanti orang-orang biasa dia, tapi qalbunya bersih. Disakiti gak pernah sakit hati karena dia mandang Allah saja. Nanti Allah yang marah sama kita kalau kita nyakitin dia kan. Apa-apa kita buat ikhlas saja orangnya, gak pernah marah. Ada yang seperti itu, ada. Ya. Nah, itu maka jadi disebut Uwais Al-Qarni itu saking beningnya hatinya bercahaya, alam malakut malaikat semua kenal dengan dia. Kenapa? Setiap ibadahnya mancarkan cahaya seperti malaikat melihat bintang-bintang di bumi, bintang-bintang di langit kita lihat. Kan kata Nabi, semua rumah yang dibacakan Quran itu terlihat seperti bintang-bintang di langit. Kita lihat bintang di langit kan bercahaya. Malaikat di langit melihat ke bumi, setiap kita beramal karena amalnya khusyuk ikhlas, itu mantulkan cahaya. Quran yang kita bacakan mantulkan cahaya, zikir yang kita bacakan mantulkan cahaya. Ya kenallah semua malaikat yang dilihat di bumi itu tuh terang sekali cahayanya. Tiap hari terang di cahayanya. Maka terkenal di langit, walau di bumi gak dikenal. Sampai Nabi sendiri bisa kenalinya jarak jauh. Nabi gak pernah jumpa dengan Uwais Al-Qarni, gak pernah ketemu. Tapi Nabi bisa memandang cahaya ruhaninya dari kejauhan. Tuh terang sekali cahaya orang Yaman itu. Nanti kalau jumpa orangnya, minta doa sama dia. Nabi melihatnya pakai kalbu, fuad, mata hati. Terang sekali cahayanya. Karena amal soleh kita itu Pak punya energi. Semua amal baik kita itu bercahaya. Ya menghasilkan nur, cahaya, energi. Maka hadis-hadis sahih itu banyak sekali kalau Bapak baca di sahih. Nanti ketika kita meninggal dunia, datang seorang sosok bentuk cahaya malaikat, seperti malaikat, cantik rupanya. Kamu siapa? Aku adalah amal soleh yang kamu kerjakan selama di dunia. Jadi seluruh amal soleh kita itu membentuk makhluk menjadi sebuah makhluk cahaya. Maka amal soleh kita itu disebut juga dengan istilah malak. Jangan-jangan malaikat itu hasil dari amal soleh manusia. Karena malaikat itu berasal dari kata malaka, milkun, milik kita. Jadi amal soleh kita, milik kita itu menjadi seperti malaikat nanti Pak. Berbentuk dia. Ya, di alam ruh. Dan itulah yang menemani kita nanti di alam kubur. Kalau amal kita busuk, berbentuk juga dia. Bentuknya bau, hitam, memuntah kita. Gak kuat kita nahannya. Itulah yang nyiksa kita di alam ruh. Itulah yang menemani kita. Mau diusir gak bisa. Ya. Dekat terus. Ya Bapak bisa bayangkan, kita kalau dekat aja di panen busuk, baunya minta ampun, tahan gak? Gak kuat kita Pak. Apalagi ditemani orang yang seperti itu. Ya, di alam ruh, di alam kubur, di alam barzah, ya gak kuat. Itulah salah satu siksaan kubur. Mencium bau amal soleh kita itu, memuntah kita. Ya, terus memuntah. Menciumnya. Dan dialah menemani kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melepaskan kita dari dirinya. Jadi begitu Pak ya. Semua berawal dari qalbun salim, keikhlasan, ketakwaan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kulubnya dulu. Yang dipilih Allah itu kulub, kebeningan hati, baru amal-amal yang dimunculkan, amal soleh yang dari hati yang ikhlas itu. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahuddin. Tidak kami perintahkan kalian kecuali beribadah dengan ikhlas. Ya.